Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Pniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar online pada hari Jumat 28 Oktober 2022. Kita senantiasa membutuhkan firman Tuhan untuk memimpin kehidupan kita, untuk memimpin jalan yang kita akan jalani di dalam sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, kita perlu firman Tuhan sebagai penuntun untuk kita dapat melangkah dengan benar di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini saya terberkati melalui renungan yang akan saya sampaikan dan berdasarkan dari Injil Lukas pasal 7, Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Kita akan bersama-sama membaca, menyimaknya dengan baik. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara perhatikan dari Alkitab masing-masing. Judul perikop: Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat yang pertama, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia yang mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ayat 6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan. Renungan pagi hari ini saya beri judul Iman yang Besar Menggerakkan Hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang perwira tentara Romawi ini tahu tentang Yesus, tetapi belum mengenal Yesus secara pribadi. Perwira ini seorang yang baik, terbukti dengan perhatiannya terhadap hambanya yang sedang sakit. Saya percaya bukan saja ia menghargai hambanya, tetapi juga mengasihinya. Itu tertulis di dalam ayat 2. Perwira ini juga mengasihi bangsa Yahudi dengan menanggung pembangunan rumah ibadat bangsa Yahudi pada ayat yang kelima.
Perwira ini mendengar tentang Yesus yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga ia berharap Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, saya bisa melihat sikap perwira Romawi ini. Sikap yang pertama, ia peduli dengan orang lain. Kepeduliannya itu didasari oleh kasih. Yang kedua, ia rendah hati. Walaupun seorang perwira, dia mempunyai jabatan yang tinggi sebagai perwira tentara Roma, tetapi dia tidak sombong. Dia mau memperhatikan orang yang rendah dan lemah. Sikap yang ketiga, perwira ini walaupun mempunyai kedudukan tinggi, dia merasa diri tidak layak di hadapan Yesus. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 yang mengatakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Yang keempat, sikap yang keempat, perwira ini beriman atau percaya kepada Yesus. Ayat 7b. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, reaksi Yesus terhadap perkataan iman atau kepercayaan perwira ini kepada Yesus, ia merasa heran akan iman perwira Romawi ini. Di dalam ayat 9 mengatakan, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Walaupun Yesus tidak datang ke rumah perwira ini, tetapi mujizat tetap terjadi karena iman yang besar yang dimiliki oleh perwira Romawi ini, dan hambanya menjadi sembuh. Mari kita bandingkan dalam Matius 8 ayat yang ke-13 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Satu lagi di dalam Matius 9 ayat 22 mengatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita yang sudah mengenal Yesus? Apakah kita mempunyai sikap seperti perwira ini? Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah mengenal Yesus, kita harus mempunyai sikap seperti perwira ini. Peduli terhadap orang lain. Artinya, kita menghargai dan mengasihi orang lain, siapapun mereka. Kita mempunyai kerendahan hati, tidak sombong. Artinya, siapapun kita, apapun jabatan dan kedudukan kita mau memperhatikan dan menolong orang lain yang ada di sekitar kita.
terutama orang yang rendah dan lemah. Kita juga mau mengakui kalau kita tidak layak di hadapan Tuhan, karena kita adalah orang yang berdosa. Tuhanlah yang melayakkan kita oleh karena kasih-Nya. Yang paling penting di dalam kehidupan kita, yaitu kita mempunyai iman percaya yang besar dan teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hati Tuhan tergerak menolong orang lain melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pagi hari ini, mari kita jadikan kehidupan kita berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga Tuhan dikenal, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas renungan pagi hari ini yang menolong kami, membimbing kami untuk kami boleh mempunyai iman yang besar, iman yang teguh, untuk kami boleh menolong sesama kami, memperhatikan dan mempedulikan sesama kami. Untuk kami mempunyai kerendahan hati, dan kami tahu bahwa sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, Engkau melayakkan kami. Dan Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami, sehingga kehidupan kami berdampak bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Sehingga hati Tuhan tergerak dan penuh belas kasihan kepada orang lain melalui kehidupan kami, melalui kesaksian kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus yang akan menerangkan lebih lanjut di dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu yang pagi hari ini mendengarkan dan bersama-sama merenungkan akan firman-Mu melalui program Mimbar Gemar online pagi hari ini. Kami juga menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan seluruh aktivitas kami. Pimpin kami, sertai kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kami lakukan boleh memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dikenal oleh orang lain ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami, berkati iman percaya kami, sehingga kami benar-benar mempunyai iman yang teguh, iman yang hidup, iman yang berdampak untuk orang lain. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Salam bergemar.